Paired samples t-test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama tetapi mengalami perlakuan yang berbeda. Tujuan dari paired sample t-test yaitu untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Manfaat paired sample t-test adalah untuk melihat apakah ada perbedaan yang nyata antara dua kondisi pada sampel yang sama. Misalnya, sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau intervensi. Uji ini juga sering dipakai dalam penelitian terutama untuk mengecek apakah sebuah metode atau intervensi benar-benar efektif. Karena data diambil dari subjek yang sama, hasilnya lebih akurat dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Kami sudah memasukkan data fiktif kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kemudian beralih ke variabel view. Ubah nama dan label di nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 ubah menjadi pretest. Kemudian nomor 3 ubah menjadi posttest. Sama seperti nama, di label juga nomor 2 diberi nama pretest dan di nomor 3 beri nama posttest. Jika bagian nama dan label sudah dirubah, kembali ke data view. Ini adalah hasil nama yang sudah dirubah. Di bagian nomor ini adalah jumlah dari siswa, kemudian yang tengah ini adalah hasil nilai dari pretest. Yang terakhir adalah hasil nilai dari posttest. Kemudian pilih analyze, klik yang compare means dan pilih yang paired sample t-test. Jika tampilannya sudah seperti ini, bisa klik pretest, klik masukkan, lalu klik posttest dan masukkan juga. Jangan lupa lihat di bagian option, persentasenya itu 95% dan klik bagian exclude yang pertama. Jika sudah, bisa continue, lalu OK. Ini adalah output dari paired sample t-test. Pada output pertama yang ditampilkan dari hasil analisis SPSS, terlihat ringkasan statistik deskriptif dari dua kelompok data, yaitu nilai pretest dan nilai posttest yang diambil dari subjek yang sama. Nilai rata-rata pretest adalah 68,15, sedangkan nilai rata-rata posttest meningkat menjadi 85,25. Ini menunjukkan bahwa setelah diberikannya perlakuan atau intervensi, terjadi peningkatan nilai. Jumlah sampel yang digunakan dalam analisis ini adalah 20 orang. Selain itu, hasil juga menunjukkan nilai standar deviation untuk pretest sebesar 5,860 dan untuk posttest sebesar 3,654. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pretest, nilai siswa lebih menyebar atau bervariasi, sedangkan pada saat posttest, nilai siswa lebih merata atau konsisten. Artinya, selain mengalami peningkatan nilai, hasil belajar siswa juga menjadi lebih stabil setelah perlakuan diberikan. Di sini juga terdapat nilai standar error mean. Untuk pretest adalah 1,310 dan untuk posttest sebesar 0,817. Semakin kecil nilai standar error mean, maka semakin akurat rata-rata tersebut mewakili populasi. Keseluruhan data dalam output pertama ini memberikan gambaran awal bahwa terdapat peningkatan nilai yang cukup signifikan, baik dari segi rata-rata maupun dari segi sebaran data, setelah diberikannya intervensi atau perlakuan pada saat pembelajaran. Bagian output kedua adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan posttest. Melalui uji korelasi, yaitu korelasi person product momen hubungan antara pasangan data, sig atau signifikan. Karena data lebih besar dari 0,05,
Uji korelasinya itu besar 0,05. Tidak ada hubungan antara pretest dan posttest. Selanjutnya ada output ketiga, yaitu Paired Sample Test, di mana tabel ini merupakan bagian terpenting dalam analisis karena menunjukkan hasil uji statistik apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua sampel berpasangan, yaitu data sebelum dan sesudah perlakuan. Sebelum kita membahas tabel Paired Sample Test, kita harus memahami dulu dasar pengambilan keputusan Paired Sample Test. Yang pertama, jika nilai signifikan two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Kemudian, jika nilai signifikan two-tailed lebih besar 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Yang pertama ada kolom min, yaitu menunjukkan rata-rata selisih nilai antara posttest dan pretest dari seluruh responden. Jika nilai positif, artinya rata-rata nilai posttest lebih tinggi dari pretest. Selanjutnya ada kolom standar deviation, menunjukkan seberapa bervariasi atau menyebarnya selisih nilai antara posttest dan pretest dari satu siswa ke siswa lainnya. Bila nilai ini kecil, maka peningkatan nilai cenderung merata. Selanjutnya ada kolom standar error mean, merupakan hasil pembagian standar deviation dengan akar jumlah sampel yang menunjukkan seberapa akurat nilai rata-rata selisih seluruh populasi. Kolom T adalah uji statistik yang dihasilkan dari pembagian mean dengan standar error. Nilai T ini menunjukkan seberapa jauh selisih rata-rata itu dari 0 atau tidak ada perbedaan. Kemudian ada kolom DF atau degree of freedom adalah jumlah sampel dikurangi 1, digunakan dalam perhitungan distribusi T. Terakhir, kolom paling penting adalah kolom sig atau signifikan, two-tailed yang menunjukkan nilai signifikan. Jika nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya dianggap signifikan secara statistik, yang berarti terdapat perbedaan nyata antara pretest dan posttest. Dalam pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan secara efektif dalam meningkatkan hasil belajar karena rata-rata nilai posttest ini secara signifikan lebih tinggi daripada nilai pretest. Kesimpulan dari uji Paired Sample T-Test yaitu berdasarkan hasil analisis data pretest dan posttest menggunakan SPSS, terlihat adanya peningkatan rata-rata nilai dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan. Artinya, perlakuan yang diberikan terbukti efektif dalam meningkatkan pembelajaran siswa secara nyata pada pembelajaran matematika.